Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman binisian yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Rafika Tampu Bolon dan rekan saya Alif Setia Kurniawan. Kami akan membahas topik mengenai literasi keamanan digital, yaitu mengenali dan mencegah serangan phishing pada UMKM Indonesia. Pada sesi ini, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Pertama, Bapak Ibu dapat memahami apa itu phishing dan kenapa UMKM menjadi target utama. Kedua, dapat mengenali berbagai jenis phishing dan cara kerjanya, karena dengan serangan ini tidak hanya lewat email. Ketiga, memahami contoh kasus nyata di Indonesia agar bisa melihat pola serangannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu diharapkan mampu melindungi serta merespons serangan phishing dengan tepat. Adapun yang menjadi pengantar masalah dari topik ini, berdasarkan data, sekitar 68% UMKM Indonesia pernah mengalami phishing dan kerugian rata-rata hingga 15 juta per kejadian. Yang lebih khawatir lagi, 80% serangan berhasil karena kurangnya awareness terhadap phishing yang sering terjadi. Yang artinya, masalah utama bukan hanya teknologi, tapi juga pemahaman pengguna. Apa itu phishing? Phishing adalah teknik penipuan digital di mana pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data penting. Data yang ditargetkan seperti username dan password, OTP, PIN, data rekening, hingga akses akun bisnis. Berbeda dengan hacking, phishing ini memanfaatkan kepercayaan manusia, bukanlah sistem. Kenapa UMKM menjadi target? UMKM menjadi target karena literasi digital masih rendah. Yang kedua, perangkat pribadi dipakai untuk bisnis. Yang ketiga, tidak ada sistem keamanan khusus. Yang keempat, aktif di platform online sehingga data-data gampang untuk dicuri pelaku. Dan yang terakhir, menyimpan dana di akun digital. Sehingga UMKM adalah menjadi target yang sangat mudah dan menguntungkan bagi pelaku. Beberapa jenis phishing yang sering terjadi. Yang pertama, email phishing, di mana email palsu dari bank atau marketplace yang terpercaya akan meminta login data. Yang kedua, penipu akan mengirimkan link, hadiah atau promo palsu lewat SMS atau WhatsApp. Yang ketiga, telepon langsung dari dan yang mengaku sebagai customer service serta meminta OTP. Yang keempat, serangan yang sudah dipersonalisasi menggunakan data korban. Yang kelima, menyalin pesan asli, lalu menggantikannya dengan link yang sangat berbahaya. Yang terakhir, menargetkan pemilik bisnis atau decision maker dengan nilai kerugian yang sangat besar. Phishing biasanya terjadi dalam 5 tahap. Yang pertama, research. Pelaku akan mengumpulkan data korban dari berbagai internet. Yang kedua, membuat pesan palsu yang terlihat seperti dari pihak resmi. Yang ketiga, mengirimkan pesan dengan unsur urgensi agar korban panik. Yang keempat, korban klik link atau memasukkan data ke website palsu. Yang terakhir, pelaku akan mengambil alih akun, mencuri data, dan menguras saldo. Dan semua ini bisa terjadi dalam hitungan menit. Contoh studi kasus yang pertama yaitu ada tindakan phishing yang dikirim kepada seller dari Tokopedia ataupun Shopee, di mana seller tersebut menerima email dengan pesan akun Anda akan segera diblokir ataupun harus segera melakukan verifikasi. Nah, di mana seller akan langsung panik dan mengklik link yang dikirim beserta message tersebut, lalu di mana di link tersebut si seller akan diminta untuk masukkan username dan password. Nah, dalam 1 menit akun dari marketplace dari seller tersebut akan terkena phishing. Hal ini terjadi karena si seller tidak aware terkait sender pengirim pesan, lalu penggunaan pesan yang ekstrim atau urgent sehingga seller panik dan segera mengakses link tersebut. Lalu contoh case yang kedua yaitu seller atau owner dari UMKM mendapatkan pesan WA dengan isi bahwa
UMKM tersebut mendapatkan dana pengembangan sebesar 5 juta, beserta link untuk mengakses atau mengklaim dari dana tersebut. Lalu karena tertarik, si owner SME langsung mengakses link tersebut, di mana di link tersebut nanti akan dimintakan untuk menginputkan bank account dan bank number, sehingga akun dari SME owner tersebut akan terkena phishing. Hal ini terjadi karena yang pertama, pengirim bukanlah resmi dari pemerintah, lalu penggunaan kalimat yang mendesak harus segera dilakukan dalam waktu 24 jam, lalu penggunaan domain yang tidak resmi, di mana di sini menggunakan .xyz, lalu menanyakan akun detail dari PIN maupun nomor bank terkait dari UMKM tersebut. Lalu bagaimana cara mengenali phishing? Antara lain yaitu mengenali URL yang dikirim, apakah menggunakan URL yang resmi atau tidak, lalu mengenali pengirimnya resmi atau tidak, lalu permintaan request data pribadi, contohnya seperti password, PIN, OTP, ataupun account number. Lalu penggunaan kalimat yang biasanya termasuk urgensi atau harus segera dilakukan, ya contohnya segera dilakukan sekarang atau harus dilakukan dalam 24 jam atau tidak, nanti akun akan diblokir. Lalu pengiriman attachment file yang mencurigakan seperti .exe, zip, dan dokumen yang perlu request. Lalu ada 3 langkah sebelum kita mengklik pesan yang mencurigakan. Yang pertama yaitu kenali sebelum mengklik dari URL tersebut. Hati-hati dengan penggunaan kalimat yang mendesak, itu biasanya memicu tindakan phishing. Lalu mengecek pengirim email maupun pesan dari pesan mencurigakan tersebut. Di mana jika URL atau domain yang dikirim mencurigakan itu termasuk ke dalam phishing. Lalu yang ketiga, konfirmasi pesan maupun email yang didapat, apakah menggunakan official number ataupun email official atau tidak. Jika tidak menggunakan official account number, phone, ataupun email, berarti itu termasuk tindakan phishing. Lalu bagaimana cara melindungi akun bisnis kita? Ada 5 langkah ya. Yang pertama, penerapan two-factor authentication dalam login ke dalam setiap akun bisnis, lalu menggunakan password yang kuat dan unique password setiap akun bisnis, lalu membedakan akun personal dan akun bisnis dalam transaksi bisnis, lalu tidak menggunakan jaringan publik ataupun WiFi di sarana publik ya untuk transaksi pembelian di akun bisnis kita. Lalu yang kelima yaitu melakukan backup secara reguler setiap minggu pada akun bisnis kita, baik data customer maupun data transaksi kita, untuk mencegah daripada backupan data yang hilang. Lalu apa yang dapat kita lakukan ketika kita terkena phishing? Yang pertama yaitu di 1 jam pertama, kita harus mengubah semua password yang relasi dengan akun bisnis kita. Lalu juga harus memblokir semua bank yang relasi dengan akun bisnis kita, lalu menerapkan active session pada semua akun bisnis kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan selama 1 hari setelah kita terkena phishing? Yang pertama yaitu mengecek histori login atau aktivitas dari akun bisnis kita yang terkena phishing, lalu melaporkan akun kita kepada BSSN terkait atau polisi terkait karena tindakan phishing terhadap akun kita, lalu mendokumentasikan tindakannya sebagai bukti bahwa akun kita telah dibajak ataupun di phishing. Lalu apa yang dapat kita lakukan setelah 1 hari sampai seminggu dari aktivitas tindakan phishing terhadap akun kita, yaitu yang pertama kita harus menginformasikan kepada customer bahwa toko kita ataupun akun kita telah dihack. Lalu mereport atau mengecek hasil pelaporan kita kepada BSSN ataupun polisi cyber, lalu menerapkan 2FA pada semua akun yang telah dibaca atau menggunakan akun baru. Lalu ada beberapa tool gratis yang dapat digunakan, yaitu contohnya virus total, di mana kita dapat men-scan link ataupun file yang dikirim mencurigakan kepada kita. Lalu ada Level pin Pownet, itu bisa kita gunakan untuk mengecek email ataupun nomor telepon yang mencurigakan. Lalu menggunakan Google Safety Checker, di mana untuk mengecek password
yang login ataupun device yang login kepada beberapa akun kita, lalu menggunakan website resmi untuk pelaporan jika terkena phishing seperti BSSN ataupun patroli cyber. Lalu tiga kesimpulan yang dapat kita ambil dari session hari ini yaitu yang pertama, tindakan phishing biasanya tindakan phishing biasanya akan menggunakan kalimat-kalimat ataupun tindakan yang familiar dengan aktivitas kita ya. Seperti kalimat yang digunakan oleh bank, marketplace, ataupun government untuk menarik semua customer. Itu biasanya digunakan oleh pelaku phishing. Lalu yang kedua, tindakan perlindungan yang dapat kita lakukan yaitu menerapkan 2FA atau Two Factor Authentication untuk setiap akun bisnis yang kita gunakan dalam menggunakan password yang kuat dan unik. Juga harus membedakan akun personal maupun akun bisnis dalam transaksi atau kegiatan sehari-hari agar mencegah data kita ke publish. Lalu yang ketiga yaitu pelaporan, di mana kalau kita terkena phishing, tindakan yang harus kita lakukan adalah melaporkan bahwa akun kita telah dilakukan tindakan phishing kepada pihak berwajib, contohnya BSSN ataupun polisi cyber, dan bank terkait untuk memblokir beberapa akun yang related dengan akun bisnis kita. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.